Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, semangat sekali anak-anak ibu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya hadir, silakan dipimpin namanya anak. Marilah teman-teman, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadir semua ya? Baiklah, kalau semuanya sudah hadir, silakan anak-anak siapkan dulu buku paket, pena, ya kan, buku catatan, buku latihan, silakan letakkan di atas meja supaya kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu akan mengajak kalian untuk speaking supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semangat anak-anak ibu! Silakan berdiri nak. Boleh dari sini boleh tak? Boleh. Jadi karena kita akan berdiri dalam satu baris ya. Di baris yang ini boleh. Kita kayak biar akan membahasnya. Kita akan mengadakan sedikit supaya
terlebih dahulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, teks prosedur. Jadi, siapa yang masih ingat struktur teks prosedur yang kita pelajari minggu ini? Ayo, ada apa? Ada 3 kan? Ada judul, ada tujuan, terus ada ada penegasan. Coba nanti dilihat lagi ya. Iya. Baik anak-anak, jadi kalau minggu kemarin kita belajar mengenai teks prosedur, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini pembelajaran mengenai fenomena alam, sosial, dan budaya. Jadi siapa kalian tahu dengan apa namanya itu pohon kelapa? Semuanya tahu ya? Tahu. Ada apa saja dalam pohon kelapa itu? Tahu. Akar, batang, Ada daun, ada buah, ada batang, ada akar. Yang mana empat ini semuanya punya fungsi, ya kan? Dan punya manfaat. Jika tidak ada salah satu di antara mereka, maka pohon kelapa tidak sempurna atau tidak tercipta dengan baik. Begitu juga dengan pembelajaran kita hari ini, yang mana kita akan belajar mengenai struktur teks eksplanasi. Nanti akan dibahas mengenai struktur teks eksplanasi, yang mana banyak juga manfaatnya. Dengan kalian nanti belajar teks eksplanasi ini, kalian akan lebih paham yang selama ini kalau ada kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kalian, baik itu fenomena alam, baik itu sosial maupun budaya, kalian tidak tahu akar permasalahan daripada kejadian tersebut. Tetapi dengan nantinya kalian belajar teks eksplanasi ini, kalian akan lebih paham lagi atau lebih menggali mengapa peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana kejadiannya, nanti akan kalian gali lebih dalam lagi. Paham anak-anak? Paham. Ya, jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran kita punya tujuan pembelajaran. Nanti Ibu lanjutkan ya. Bentar ya. Kompetensi dasar kita yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Tempatnya memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuannya, baik anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu anak-anak ketahui bahwa harapan Ibu kalian mampu nanti menjelaskan struktur teks eksplanasi. Yang kedua yaitu kalian mampu nanti menganalisis struktur teks eksplanasi. Mudah-mudahan nanti tujuan pembelajaran ini bisa tercapai ya anak-anak Ibu. Silakan perhatikan penjelasan Ibu. Nanti akan dijelaskan mengenai struktur teks eksplanasi. Fokus ke depan ya anak-anak. Perhatikan struktur teks eksplanasi. Kegiatan awal pada topik yang akan kita bicara. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Ingat, bisa merincikan proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan bagaimana atau mengapa. Penggambaran rangkaian kejadian ini anak-anak ada 2. Ini bisa dilihat. Yang pertama itu adalah rincian berpola urutan waktu atau kronologis, dan yang kedua itu pola sebab akibat.
Nanti dalam penggambaran rangkaian kejadian ini kalian akan lebih paham untuk mencari apakah dari kronologisnya dan juga dari sebab akibat mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang ketiga, ini bukan ya, ini yang tadi. Nah, yang terakhir adalah ulasan. Jadi struktur teks eksplanasi tadi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga, ulasan. Supaya kalian lebih paham, Ibu akan ada video pembelajaran. Nanti silakan kalian saksikan ya anak-anak. Nanti Ibu tanya informasi apa saja yang ada di video yang saya. Apakah yang pertama ada identifikasi fenomena atau selanjutnya disebut dengan pernyataan berisi mengenai pengetahuan tentang hal yang disampaikan. Yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian atau selanjutnya disebut dengan urutan sebab akibat. Kejadian yang relevan dengan fenomena yang sudah diterapkan pada bagian sebelumnya. Lalu yang ketiga ada ulasan atau interpretasi, yaitu komentar ataupun penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang disebutkan sebelumnya. Yuk kita belajar menganalisis struktur teks eksplanasi. Perhatikan contoh teks eksplanasi berjudul sebagai berikut. Manakah yang termasuk dalam identifikasi fenomena? Dan juga ulasan. Perhatikan paragraf pertama. Paragraf pertama ini masuk ke dalam identifikasi fenomena. Lalu paragraf kedua sampai paragraf kelima merupakan penggambaran rangkaian kejadian. Paragraf terakhir merupakan ulasan. Kemudian bukan kita hari ini akan belajar mengenai menganalisis struktur teks eksplanasi. Yang mana ada 3 ya, identifikasi fenomena, terus penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga adalah ulasan. Paragraf pertama itu identifikasi fenomena. Yang ada yang tahu tidak? Mengapa paragraf pertama ini dikatakan identifikasi fenomena? Karena latar belakang topik yang dibicarakan. Masya Allah pintarnya. Siapa tadi namanya? Anissa. Iya, pintar Anissa. Dikasih poin 100. Ya, pintar. Benar. Identifikasi fenomena ini yang menjelaskan latar belakang dari pelangi atau menjelaskan tentang pelangi itu. Ada di paragraf pertama. Struktur yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Ada yang tahu tidak? Ini ada di paragraf berapa? 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4 dan 5. Itu yang disebut dengan rangkaian kejadian. Ada mulai dari ada 4 siklus sampai ke ya, penguraian warna. Struktur yang ketiga adalah ulasan. Ulasan ini komentar atau penutup ya, atau penilaian kita terhadap peristiwa. Di sini pelangi hanya
hujan bersama dengan matahari, bersinar tetapi dari sisi yang berlawanan dengan kita, posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang. Mata kita dan pusat unsur pelangi harus berada dalam satu. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sudah jelas? Ada yang tidak jelas? Tidak. Boleh ditanyakan nak? Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Oh ya, silakan nanti Pak. Apakah ulasan termasuk sama dengan penegasan ulang? Oh ya, bagus sekali pertanyaan Hafifa. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Hafifa. Pertanyaan Hafifa, Bu, ulasan itu kan sama tidak dengan penegasan ulang. Cuma kalau di teks prosedur penegasan ulang itu kita kita mengulang kembali mengenai langkah-langkah dari suatu kegiatan. Sementara di teks eksplanasi ini tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi, bukan kegiatan atau aktivitas kita. Hanya itu yang membedakan. Ya. Ada lagi? Silakan Nurul. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nurul. Nurul menanyakan pertama itu tentang kronologis atau urutan waktu. Yang kedua tentang sebab akibat. Nah, kalau kronologis ini Nurul, jadi ini berhubungan dengan waktu ya. Kapan peristiwa itu terjadi, ya kan? Di mana peristiwa itu terjadi, pukul berapa peristiwa itu terjadi, itu di kronologis atau urutan waktu. Kira-kira terjadinya di mana? Nah ya, itu di kronologis. Jadi penggambaran kejadian itu ada dua. Nah yang kedua adalah sebab akibat. Nah, kalau ada sebab maka biasanya ada akibat. Jika teman kalian misalnya Agus kecelakaan. Nah Agus ini kecelakaan, ya kan? Ini adalah sebab terseleo atau berdarah, kepalanya benjol, ya kan? Sehingga si Agus ini tidak bisa datang ke sekolah. Nah ini yang dikatakan sebab akibat. Ya, paham anak-anak ibu? Ada lagi yang belum mengerti? Silakan. Sudah paham semua? Kalau tidak paham, silakan tanya. Paham? Iya. Oh iya, bagus. Andina ya? Coba tahu Andina. Tadi sudah ditanyakan sebenarnya oleh Hafifa, tapi dia berbandingnya dengan ulasan ya. Tapi nanti kita ulang lagi mengenai identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini, Andina, ini menjelaskan tentang latar belakang kejadian itu. Kita gali yang namanya latar belakang, kita melihat ke belakang. Jadi kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Awal mulanya itu dari apa? Misalnya kecelakaan adalah apa? Misalnya karena mungkin kecelakaan itu adalah salah satu kurang hati-hati, misalnya bisa terus seperti ini pelangi. Kita cari tahu dulu apa sih pelangi itu supaya kita lebih tahu. Jangan tiba-tiba langsung ke kejadian dari pelangi. Ya kan? Pelangi itu apa? Kalau kita mau banjir itu cari tahu dulu apa sih banjir. Paham Adina? Yang lain? Jadi kalau anak-anak ibu tanya lagi, sekali lagi. Jadi apa saja sih struktur eksplanasi itu? Katakan. Ya, silakan. Coba. Peggy. Yang pertama identifikasi fenomena. Ya. Penggambaran rangkaian kejadian. Ulasan. Iya. Ada 3 ya? Ya, Bu. Identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan. Kalau anak-anak sudah paham, ibu akan membagi kalian kelompok. Nanti akan ibu berikan LKPD untuk kalian
dari permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Paham? Ada 5. Boleh. Kasih 5 saja ya, bukan kelompok. Kelompok 1, dengarkan ya, yang di belakang bisa mendengar suara ibu? Bisa, Bu. Ibu pengen dengar lagi kan semangatnya? Bahasa Indonesia luar biasa, mantap. Masya Allah. Semangat ya. Jadi kelompok 1, Afifa, Aldo, Pradita, Selly, dan Robi. Kelompok 2, Andina, Rasid, Peggy, Unti, Savitri. Kelompok 3, Anissa, Anil, Lilin, Benny, Reva. Kelompok 4, ada Ayu, Fadil, Zahara, Tisha. Kelompok 5, Azara, Febriansa, Nurul, Agus. Kelompok 6, oh ya, sudah batas 5 kelompok aja ya. Jadi kita batas 5 kelompok saja. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Anak-anak, perhatikan LKPD ini. Jadi dalam LKPD ini ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya. Ini ada teks tentang pengamen jalan. Ada? Ada tidak? Dari teks eksplanasi tentang pengamen jalan ini ada soal atau permasalahan yang harus kalian selesaikan, yaitu tentang menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, anak-anak ibu, silakan kalian kerjakan LKPD ini dengan kelompok kalian diskusikan bersama teman kalian. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada ibu. Jadi ibu beri waktu lebih kurang 20 menit. Silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Kelompok mana satu? Nah, ya itu diisi nama kelompok ya. Cari, silakan bergantian. Ya, kelompok 5. Nah, kelompoknya ditulis. Kelompok 4. Nah. Baca dulu teks. Ya. Ya. Ditanyakan kelompok 1.
kayak di Apipa saja. Jadi jawabannya ya, boleh lihat di depan. Nah, ini ada jawaban kedua. Tidak ada yang fiktif, ada yang nyata, sehingga kalian kompak, jangan hayal di atas. Nanti suruh nulis namanya, biar dia satu. Paham, empat. Tuh, lihat di pengamen jalanan ya, lihat teksnya. Teks di pengamen jalanan. Ini nanti pergantian. Ada yang nyari itu ada di buku paket halaman 62 ya. Iya, Bu. Adil boleh membacakannya, nanti dia temannya yang nulis ya. Nah, jadi kompak. Sesama teman harus kompak. Good. Iya. Jadi itu boleh tulis paragraf saja. Kalau mau ditulis itu dulu. Ada teks pengamen jalanan. Kalian lihat identifikasi fenomena berada di paragraf ini. Akan kalian lihat ya, dibaca. Ada lagi? Jelas. Nah, ayo lihat ya, pengamen jalanan. Nah, berada di mana? Misalnya. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan nah. Kalau capek boleh digantikan dengan temannya anak ya. Di bergantian. Nyambung ya, lanjut ulang. Sudah tahu jawabannya. Juga. Kelompok 4 ada yang belum jelas? Tahu ya? Ya, dibaca nama jalanan. Diktikan Bel, nanti jawabannya.
ya. Yang presentasinya. Siapa ya, nanti setiap kelompok harus ada perwakilan yang presentasi. Ya, Bu. Kalau bisa jangan lihat teksnya, lihat aja singkat-singkat. Jadi, oh paham beneran jawabannya. Jadi silakan perwakilan kelompok. Ya. Ada di ini lagi ya, cari lagi. Nanti kalian jelaskan mengapa dikatakan penggambaran kejadian, kalian jelaskan ya. Terus misalnya dia termasuk identifikasi fenomena, jelaskan ya. Misalnya berada di paragraf berapa pengambilan itu identifikasi fenomena, dan tuliskan di sana. Paham ya? Ulasannya bisa nanti dicari paragraf berapa ulasan, bisa dibaca di ya itu ada berapa ya. Jadi kalian baca mengenai ST12 ya. Pengamen jalanan ini mengenai apa? ST12 ya kan? Berarti sebelum dia sukses itu Charlie itu jadi pengamen ya kan? Kalian cari penyebab dia jadi pengamen. Anak-anak, nanti di nomor 2 itu kita menganalisis, nanti saya jelaskan misalnya soalnya kalian menurut paragraf 1 ya. Jadi kalian dapat jadi paragraf 1 itu. Sebenarnya identifikasi fenomena apa ya jelaskan. Misalnya di gambaran kejadian paragraf berapa? Nah, jadi baik. 5 menit lagi ya. Yang nomor 3 sudah? Belum, dikit lagi. Belum 4? Dikit lagi. Kalau nomor 1 lagi. Nomor 2 sudah? Dikit lagi. Masih 5 menit lagi ya. Nomor 5 sudah? Belum, sudah. Silakan ya. Boleh ganti. Jelas boleh ditanyakan dulu. Kenapa? Ya, tulis paragraf berapa itu misalnya? Ya. Badan paragraf apa? Kita mau menjelaskannya baru ya. Jelaskan kenapa identifikasi fenomena badan paragraf tersebut ya. Boleh. Nanti kami garis bawahi biar paham ya. Terus ini kami jalanan. Ini sesuai berada di sudah paham menurut jadi kelas ini jalanan terkenal ya.
Ya. Ya, ya. Ini dijelaskan yang kenapa dia dijelaskan. Kau cari, kau menggunakan bahasa kamu sendiri. Ya nanti ya, ini berdasarkan tes. Ya bagian amal. Ya. Perwakilannya saja. Jadi kalau untuk memilih yang lain boleh nanti ya. Jadi kalau ada perwakilan ya setiap kelompok satu orang harus ada perwakilan untuk presentasi ke depan. Nanti yang presentasi ini boleh kalian kasih atau tanggapan. Ya, kalian ada yang komentari, ada yang presentasi. Lagi, 3 menit lagi ya. Ya, bisa. Lagi ya, 2 menit lagi. Siapkanlah yang mau maju siapa. Nanti. Kelompok 1 sudah? Ya, alhamdulillah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sedikit lagi. Kelompok 5 sedikit lagi. Ya, kita tunggu ya kelompok 4 dan 5 ya. Setelah itu nanti akan dibagi. Lagi ya, kelompok 4 sama kelompok 5. Sudah? Sudah semua? Kalau kalian sudah semua, sudah semua itu ya? Waktunya habis ya. Jadi kalau kalian sudah, ibu minta kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1, silakan maju. Biar yang lain kasih komentar ya, berikan komentar kepada teman kalian yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Junayanti, SPBD dan teman-teman semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami.
Pada struktur teks eksplanasi terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini merupakan latar belakang kejadian yang berupa fenomena, yaitu fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Dan yang kedua itu ada penggambaran rangkaian kejadian. Nah, ini berupa kronologis yang merupakan sebab dan akibat. Dan yang ketiga ini ada ulasan. Nah, ulasan ini nih penilaian berdasarkan kejadian yang telah dipaparkan di dalam teks tersebut. Dan di sini ada menganalisis struktur teks prosedur pada teks eksplanasi pada teks pengamen jalanan. Nah, yang pertama itu ada paragraf ke-1, itu termasuk ke dalam identifikasi fenomena. Kenapa disebut identifikasi fenomena? Karena di situ teksnya menjelaskan mengenai pandangan masyarakat mengenai pengamen jalanan. Itu ada dua, yang pertama negatif dan positif. Tetapi kebanyakan pandangan masyarakat terhadap pengamen jalanan itu negatif. Karena mereka menganggap bahwa pengamen jalanan itu degil, kotor, anak nakal, kriminal, dan sebagainya. Nah, buruknya pandangan masyarakat terhadap pengamen jalanan ini menimbulkan problema tersendiri yang patut untuk dibahas. Itu latar belakangnya. Dan yang kedua, itu ada rangkaian penggambaran peristiwa. Nah, ini kronologis yang berisi sebab dan akibat. Nah, di sini karena banyaknya stigma negatif terhadap pengamen jalanan, itu merupakan yang pertama itu ada penyebab. Nah, penyebabnya ini kenapa dia jadi pengamen jalanan? Karena latar belakang ekonomi. Jadi dia tidak bisa melanjutkan pendidikan dan akibatnya dia menjadi pengamen jalanan. Dan yang ketiga itu ada ulasan. Nah, ulasan di sini dalam menanggapi keberadaan pengamen jalanan itu sangat peran pemerintah itu harus memegang erat terutama dalam mengedukasi dan membimbing pengamen jalanan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan ada juga pepatah yang mengungkapkan bahwa jangan hanya menilai buku dari sampulnya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 luar biasa. Nah, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok lain kalau ingin memberikan komentar atau tanggapan kepada Afifah, silakan angkat tangan. Ada? Ada tidak? Ayo. Kelompok 1 yang maju, boleh kelompok 2, 3, 4 yang ingin memberikan tanggapan. Ayo, angkat tangan. Ayo. Siapa? Peggy. Silakan Peggy. Enggak Peggy ya. Perkenalkan, nama saya Peggy Fira Sudani, saya dari kelompok 2. Izinkan saya berkomen untuk Afifah dari kelompok 1. Menurut saya penyampaiannya sudah bagus dan jelas. Terus ada yang kurang tuh cuma bata-bata, ada yang bata juga. Ya. Bisa diperjelas apa Peggy yang kurang jelas? Pas nyampainya ada yang agak gugup. Oh iya. Bagus Masih ada yang sekali mikir. Peggy. Jadi anak-anak yang berkomentar Ibu kasih poin tambahan, itu dikasih poin 100 ya. Yang maju juga Ibu kasih poin 100 untuk nilai tambahan kalian. Jadi tepuk tangan untuk Peggy lagi. Afifah sudah bagus tampilnya, hanya sedikit grogi ya, kata si Peggy, wajar ya, manusiawi ya Afifah ya. Ada lagi tidak? Kalau tidak ada, kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok 2. Peggy ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Peggy Fira Sudani, saya dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, cermati teks yang berjudul Pengamen Jalanan. Struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena. Ini suatu yang diterapkan
kejadian fenomena tersebut. Yang kedua, menggambarkan rangkaian kejadian. Menggambarkan rangkaian kejadian ini bagaimana kejadian itu terjadi, proses kejadian itu terjadi. Terbagi dari dua, yaitu kronologis, pola kronologis dan pola sebab akibat. Kronologis itu mengenai waktu, sebab akibat itu adanya sebab dan adanya akibat. Yang ketiga yaitu ulasan. Ulasan itu menilai komentar atau nilai. Selanjutnya soal kedua. Berdasarkan teks eksplanasi berjudul pengamen jalanan, apakah teks eksplanasi tersebut memiliki struktur yang lengkap? Ya, memiliki struktur yang lengkap. 1. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf 1 karena menjelaskan mengenai latar belakang fenomena tersebut, yaitu pengamen jalanan. Banyak dalam teks itu mengandung banyak pengamen menumpuk di kota-kota besar. Ada juga masyarakat menanggapi hal itu positif dan juga negatif. Kebanyakan masyarakat menanggapi itu negatif. Pengamen jalanan itu seperti penyanyi, pemain musik, penari. Mereka itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari uang dan untuk menghidupi hidupannya. Yang kedua yaitu pengembangan rangkaian kejadian. Ini terdapat pada paragraf 2 dan 3, yaitu mengenai waktu. Masyarakat sudah lama banyak mengomentari negatif karena pengamen ini. Terus faktor yang menjadi penyebab hal itu karena masyarakat menganggap buruk profesi ini. Karena pengamen itu kotor, dekil dan profesi ini tidak buruk, dianggap buruk oleh masyarakat. Nah, selanjutnya itu pengamen jalanan tidak boleh dipandang hanya sebelah mata. Nah, pengamen jalanan itu tidak boleh dianggap sebelah mata. Banyak artis-artis yang mulai merintis karirnya itu dari pengamen jalanan menjadi artis nasional. Contohnya Tegar, itu kan lagu yang dulu bukan layak sekarang. Nah, itu contohnya. Yang selanjutnya penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu menanggapi beberapa pengamen jalanan itu ada dua sisi. Ada sisi buruk, ada sisi negatif. Nah, pemerintah harus menanggapi ini karena harus mengajak pengamen jalanan untuk melakukan hal-hal baik. Contohnya mendidik, karena mereka pengamen itu untuk mencukupi ekonomi, tidak mampu bersekolah. Terus ada juga pepatah yaitu jangan hanya menilai buku dari sampulnya. Nah, intinya itu jangan menilai seseorang hanya dari luarnya saja, belum tentu dalamnya isinya seperti apa. Bagus. Ya, dari presentasi saya, apakah teman-teman yang ada ingin menanggapi atau bertanya? Silakan. Baik, tepuk tangan dulu untuk si Peggy. Kelompok 2, jadi sudah disampaikan oleh si Peggy hasil diskusinya. Silakan kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Kenalan. Siapa? Oh ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, menurut saya penjelasan dari Peggy itu sudah cukup baik, tapi ada sedikit terbata-bata dan ini sih gitu. Mungkin karena grogi gitu. Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang luar biasa. Peggy, kelompok 2, hasil diskusinya sudah cukup bagus. Kalau menyampaikannya mungkin sedikit terbata-batahan, tapi kalau menurutku sudah luar biasa. Ya, anak ibu yang sudah tahu permasalahan yang ada di KPD ini sesuai dengan yang diharapkan. Silakan dulu. Seperti ya. Assalamualaikum. Hasil kerja kami pada teks pengamen jalanan. Bisa kalian lihat teks eksplanasi itu terdapat 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau fenomena yang mengidentifikasi tentang latar belakang dan sebuah topik, di mana terdapat sebuah kejadian sosial, alam, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua itu
penggambaran rangkaian kejadian. Nah, di sini terdapat ada dua. Yang pertama itu rincian yang berdasarkan pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian. Yang kedua itu atau yang bisa disebut dengan kronologi. Yang kedua itu rincian yang berpola sebab akibat. Tentunya jika ada sebab pasti ada akibatnya. Yang nomor dua itu kita akan mengidentifikasi teks eksplanasi yang berjudul pengamen jalanan. Identifikasi fenomena. Bisa kalian lihat pada paragraf ke-1. Lihat ya, pada paragraf 1 itu semakin menjamurnya pengamen jalanan saat ini, terutama di kota-kota besar, seolah menimbulkan masalah sendiri. Mengapa dia bisa disebut dengan identifikasi fenomena? Karena pada teks tersebut itu terdapat kejadian atau gambaran awal tentang topik yang kita akan bicarakan. Yang nomor 2 itu ada namanya penggambaran rangkaian kejadian. Bisa kalian lihat pada paragraf kedua dan pada paragraf ketiga. Nah, bisa ya, kita lihat dulu pada paragraf 2 dan ketiga. Pada paragraf kedua itu bisa kalian lihat stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengamen sudah berlangsung sejak lama. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Faktor tersebut antara lain sebagian besar menganggap buruk bahwa profesi ini tidak baik. Yang kedua, masyarakat berasumsi bahwa pengamen jalanan tidak berpendidikan. Selain itu juga faktor-faktor di atas hanya segelintiran dari beragam kriminalitas dan masih banyak lainnya. Itu merupakan sebab. Untuk akibatnya yang ditimbulkan adalah adanya tanggapan buruk dari masyarakat-masyarakat. Yang terutama ada yang mengaku cukup terhibur, ada yang senang terhadap mereka. Banyak pendapat-pendapat yang berbeda dari masyarakat. Nah, bisa kalian lihat lagi, cita pengamen diperburuk lagi dengan banyaknya kasus kriminal yang melibatkan pengamen jalanan sebagai pelakunya. Itu akibat yang didapatkan dari penyebabnya. Yang ketiga itu ada penggambaran rangkaian ulasan. Ulasan itu bisa kalian lihat pada paragraf keempat. Di paragraf keempat dapat kita baca menanggapi keberadaan pengamen jalanan haruslah dilihat dari dua sisi. Pola penyelesaian masalah ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus memegang peran untuk mengedukasi dan membimbing para pengamen jalanan agar bersikap bijaksana. Seperti pepatah yang mengungkapkan, jangan hanya menilai buku dari sampulnya. Benar yang seperti dikatakan Peggy tadi, jangan nilai seseorang dari luarnya saja, tapi kita harus tahu juga dari dalamnya. Mungkin sudah saatnya kita menggunakan pepatah ini dalam menanggapi keberadaan pengamen jalanan di sekitar kita. Nah, mengapa paragraf keempat tersebut bisa kita sebut dengan ulasan? Karena pada paragraf tersebut itu terdapat komentar tentang kejadian ataupun fenomena yang terdapat pada teks pengamen jalanan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang memberikan komentar atau ulasan, kami silakan. Penjabaran yang luas ya, jelas sekali kelompok 3, Masya Allah, luar biasa. Tapi silakan dibuka kesempatan tidak dengan kelompok lain yang maju dari kelompok 1, kelompok 2. Silakan kalian mengomentari kelompok 3. Ya, silakan lanjut. Iya. Seperti yang Ina katakan tadi, Ya. saya juga terpukau dengan penampilan teman kita yang nama Anissa. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Bahasannya sangat rinci dan sangat menarik untuk didengar, ya. Teman-teman. Tapi Anissa, mungkin saya tadi agak sedikit kurang jelas atau apa. Anda tadi lupa menyebutkan struktur yang ketiga, yaitu ulasan. Sudah ya? Sudah. Coba diulang lagi Anissa. Ulang lagi. Jadi untuk ulasan itu dapat kita baca pada paragraf yang keempat. Bisa kalian lihat lagi ya di paragraf keempat. Ada menanggapi keberadaan pengamen jalanan harus dilihat dari dua sisi. Nah, dari situ sampai ke teks yang menanggapi keberadaan pengamen jalanan di sekitar kita. Nah, itu merupakan ulasan. Mengapa disebut ulasan? Karena pada paragraf keempat itu terdapat komentar atau ulasan mengenai teks pengamen jalanan. Iya. Bisa dipahami, Agus? Kamu. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan.
buat Anissa. Silakan duduk. Lanjut kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Fadil, ya. Fadil. Jangan kalah dari kelompok 3, Fadil. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Aidar Saputra. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membacakan hasil diskusi kami. Cermati teks yang berjudul Pengamen Jalanan. Struktur teks eksplanasi itu yaitu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Mengidentifikasi yang akan diterangkan fenomena itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai kenyataan atas bagaimana dasar mengapa yang terdiri dari 1. Kronologis atau gradual. 2. Sebab akibat. 3. Ulasan. Ulasan berupa komentar atau penilaian yang ada pada kejadian yang dipaparkan. Yang kedua, berdasarkan teks eksplanasi berjudul Pengamen Jalanan. Apakah teks eksplanasi tersebut memiliki struktur yang lengkap? Yang pertama, struktur identifikasi fenomena. Ya, di sini ada pada paragraf pertama dari semakin sampai dibahas. Karena paragraf 1 berisi latar belakang dari pengamen jalanan. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Terdiri pada paragraf kedua sampai dengan paragraf ketiga dari stigma sampai mata. Karena berisi proses kejadian dari pengamen jalanan tersebut. Yang ketiga, ulasan. Ulasan terdiri pada paragraf keempat dari menanggapi sampai kita, karena merupakan komentar dari kesimpulan dari pengamen jalanan tersebut. Sampai sini saja presentasi dari saya. Dulu ya, Fadil. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Bagus. Penampilan kelompok 4. Silakan yang ingin kasih komentar, yang Nanda. Kasih poin tambahan ya, Nanda. Perkenalkan, nama saya Nanda Surya Hadi dari kelompok 2. Saya ingin mengomentari nama saya Fadil. Menurut saya, Fadil terlalu cepat menjelaskannya dan terlalu terpaku pada kertas teks tersebut. Ya, maafkan saya kawan. Iya. Bagus Nanda ya. Poin tambahan. Ya, Fadil jadi untuk hasil diskusinya sudah bagus, tapi ketika presentasi mungkin si Fadil belum memahami ya, dia mengerjakan temannya, jadi waktu tampil, jadi dia terlalu terpaku dengan teks yang dikasihkannya. Tapi Ibu kasih aplaus karena sudah berani tampil ya, nilai tambah ke Fadil ya. Silakan, ada lagi yang ingin komentar dengan kelompok 4? Tidak ada? Cukup, ya dari Fadil. Terima kasih. Ya, lanjut. Ibu kasih poin tambahan ya yang maju. Eksplanasi yang berjudul Pengamen Jalanan. Yang pertama, cermati teks berjudul Pengamen Jalanan tersebut. Lalu, jelaskan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi fenomena, yang merupakan latar belakang kejadian. Hal ini bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Rincian ini menggunakan pola pertanyaan bagaimana. Nah, dalam hal ini, pemaparan tahap-tahap kejadian disusun berdasarkan waktu atau urutan waktu. Maka, rincian yang menggunakan pola pertanyaan mengapa. Dalam hal ini, pemaparan kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga, struktur yang ketiga yaitu ulasan, yang merupakan komentar atau penilaian mengenai konsekuensi dari kejadian yang dipaparkan sebelumnya. 2. Berdasarkan teks eksplanasi berjudul Pengamen Jalanan, apakah teks eksplanasi tersebut memiliki struktur yang lengkap? Berdasarkan pemahaman kalian, analisislah teks tersebut dan isilah bagian pada tabel di bawah ini. Pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena seperti yang telah kita baca berada pada paragraf pertama. Karena paragraf pertama ini memaparkan latar belakang dari teks yang berjudul
pengamen jalanan, mulai dari semakin jamur sampai yang patut dibahas. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Terdapat pada paragraf 2 sampai 3 karena memaparkan kejadian yang berdasarkan urutan waktu maupun sebab akibat. Dari stigma sampai mata. Yang ketiga, ulasan. Terdapat pada paragraf 4 karena isi komentar atau penilaian dari kejadian yang dipaparkan. Ini ada yang ditanyakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Luar biasa dulu ya. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi sekaligus atau ingin memberi komentar kepada kelompok 5, silakan ke sana. Ya, Andina silakan. Nama saya Andi, dari kelompok 1 ini mengomentari hasil diskusi dari kelompok 5. Menurut saya penjelasan dari Nurul Fauzia itu sudah bagus, dia menyampaikannya dengan santai tapi juga jelas dan mudah dipahami. Seperti dia sudah sangat memahami materi. Iya Allah, luar biasa Andina. Kasih poin apa ya Andina? Kasih poin 100. Luar biasa ya, Nurul ini lembut seperti orangnya ya. Dia menyampaikan dengan hasil diskusinya dengan suara yang lembut tetapi jelas. Apa yang disampaikannya itu jelas mengenai pengambil jalanan sampai dirincikannya sesuai dengan bahasa dia sendiri. Menurut Ibu sudah mulai paham ya kata Ibu semuanya. Ada lagi yang ingin ditanggapi mengenai kelompok 5? Ada lagi tidak? Ada? Kalau tidak ada? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu, senang sekali dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Anak-anak Ibu sudah mewakili satu persatu, masing-masing kelompoknya sudah tampil ke depan. Dan yang Ibu kasih aplaus buat kalian. Kalian itu luar biasa. Maksud Ibu bisa menjelaskan apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Semuanya sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Tepuk tangan untuk kelompok. Mana semangatnya? Pagi. Bahasa Indonesia. Kalau Ibu nyebut bahasa Indonesia, semangat ya. Bahasa Indonesia. Luar biasa. Mantap. Sekali lagi. Bahasa Indonesia. Luar biasa. Mantap. Masya Allah. Semangat. Jadi silakan kalian cek lagi LKPD-nya. Setelah itu kumpulkan ke depan ya. Cek, Ibu kasih waktu kurang lebih 1 menit. Ceklah, setelah itu kumpulkan. Nanti akan Ibu nilai dan akan Ibu kasih tahu nilainya ya. Silakan dicek, kalau sudah dicek silakan kumpulkan ke depan. Silakan yang sudah dikumpulkan ke depan ya, yang belum silakan cek. Nah, ini kelompok berapa? Yes. Kelompok 2 ya. Kelompok 4. Kelompok 5 belum? 1, 2, 3, 4. Kelompok 5? Kelompok 5-nya mana? Oh ya. Ini Ibu cek sebentar ya, nanti langsung kasih tahu nilai kalian ya. Kelompok 1. Setelah Ibu lihat hasil diskusi kalian, Ibu kasih nilai 9, 10.
Itu nilai kelompok, berarti kalian sudah mencapai KKM semua, berarti sudah paham, sudah jelas. Nah, anak-anak, kalau tadi nilai per kelompok, supaya ibu lebih tahu lagi seberapa jauh pemahaman kalian. Kalau tadi per kelompok, kalau ini per individu, ibu pengen menggali lebih dalam lagi seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Paham anak? Nah nanti ibu punya kertas ini, kertas kosong. Kalian isi nanti berdasarkan teks yang ini. Ya. Nah ini ada teks, contoh teks eksplanasi banjir. Dari contoh teks eksplanasi tentang banjir ini, kalian nanti cari tahu dulu. Ada 3 struktur ya teks eksplanasi tadi. Ada apa saja tadi? Jadi 3 struktur tadi ada di paragraf keberapa? Tinggal kalian tulis di sini, tulis nama kalian, tulis kelas dan tulis jawaban kalian. Nanti akan ibu nilai ya. Tidak usah saling contoh, karena ibu pengen tahu seberapa jauh pemahaman kalian dengan materi tadi. Nah, buat namanya ya. Tulis nama, ya. Teks yang di atas ya. Cukup. Dekat. Nanti ibu besarkan dulu. Benar ya. Ya, diberi nama, kelas, dan jawaban kalian. Kalian tidak perlu menulis teksnya ya. Cukup kalian perhatikan Bapak dan Ibu. Kalian cukup tulis paragraf keberapa. Identifikasi fenomena itu berada di paragraf keberapa. Proses kejadian ada di paragraf keberapa dan ulasan ada di paragraf. Tulis di kertas yang sudah disiapkan tadi ya. Paham? Sekali lagi, mana semangatnya? Bahasa Indonesia luar biasa mantap. Silakan dikerjakan anak ibu. Ibu kasih lebih kurang 2 menit. Ya, gerak cepat. Nanti ibu besarkan ya. Nah, bisa terlihat? Ini paragraf 1. Tugas kalian analisislah struktur teks eksplanasi yang 3 paragraf. Itu kalau sudah cek dulu 2 paragraf ini ya. Kalian lihat dulu 2 paragraf ini. Jelas tak? Kalian tulis paragraf 1 itu termasuk apa? Silakan ditulis. Lanjut. Paragraf kedua, lihat. Termasuk apa? Nah. Dari selama sampai ke banjir. Bisa? Atau penggambaran proses kejadian atau termasuk ulasan. Nah, ini paragraf ketiga. Di berbagai sampai memicu banjir. Ayo tinggal setengah menit lagi. Sudah? 1, hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai? Ibu lihat seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ayo. Buat nama ya. Letakkan di sini.
kelompok. Ayo. Kalau tadi kan kita kerja kelompok, nah sekarang per individu. Paham tidak dengan materi kita hari ini? Ya, kalau lihat ya. Sudah kumpul semua? Sudah? Ibu cek ya. Nah ini. Ya Allah, luar biasa juga. Ini kenapa kan kita cuman apa namanya? Kita cuman 3 paragraf, ya sampai 4 paragraf. Bisa. Ya, apa tapi udah benar satu duanya. Anissa, Serati. Kita ke 3 paragraf juga ini. Bisa ya. Anil, benar 100 ya. Luar biasa ya. Sudah pinter-pinter semua anak ibu berarti. Udah dapat 180 ya kan. Fadil juga 100, Ayu 100 semuanya. Berarti Masya Allah luar biasa anak-anak ibu semuanya semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini. Jadi untuk ibu lebih apa namanya itu kalian lebih paham lagi. Siapa sih yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Afifa, ya silakan Afifa. Menyimpulkan materi hari ini. Jadi struktur teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Ini berisi latar belakang kejadian yang berupa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua itu ada rangkaian peristiwa. Dan rangkaian peristiwa ini berisi kronologis yang berupa sebab dan akibat. Dan yang ketiga ada ulasan. Ulasan itu berisi komentar berdasarkan dari teks tersebut. Iya, bagus luar biasa. Benar ya? Materi kita hari ini tentang struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, yang ketiga, identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. 3 struktur ini, yang mana identifikasi fenomena itu mengenai latar belakang dari peristiwa atau fenomena yang terjadi. Yang kedua, proses kejadian atau penggambaran rangkaian kejadian itu tentang kronologis atau sebab akibat daripada kejadian atau fenomena alam, sosial, budaya tersebut. Dan yang terakhir adalah ulasan. Di sini adalah penunjuk atau komentar atau penilaian kita terhadap permasalahan. Ya, paham? Bahkan ini ada yang belum paham? Sudah jelas semua? Mana semangatnya anak ibu? Semangat. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Bahasa Indonesia luar biasa mantap. Masya Allah, masih semangat anak-anak ibu ini ya. Jadi kita minggu depan akan belajar mengenai teks eksplanasi juga. Tapi kalau hari ini kita belajar mengenai struktur teks eksplanasi, minggu depan kita akan belajar mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Tugas kalian, silakan seperti yang kemarin, cari di internet boleh, di buku-buku bacaan boleh, ya kan? Kalian cari mengenai kebahasan teks eksplanasi, minggu depan akan ditanyakan kembali. Seberapa jauh kalian mencari informasi mengenai kebahasan teks eksplanasi? Ya? Paham? Jadi nanti silakanlah kalian terapkan kalau sudah belajar hari ini mengenai struktur eksplanasi, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyelidiki atau memahami kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Coba tarik nafas dulu. Hembuskan. Lagi, satu kali lagi tarik nafas. Hembuskan. Ha. Ha. Tarik nafas. Hembuskan. Lagi, tarik nafas. Hembuskan. Ha. Ya, biar kalian itu lebih direct lagi ya. Jadi alhamdulillah, apakah hari ini kita belajar dengan menyenangkan anak ibu? Mudah-mudahan nanti kita bertemu dengan semangat yang ibu harapkan dari kalian, anak ibu yang hebat luar biasa. Ibu senang sekali dengan belajarnya hari ini. Kalian sampai terakhir, sampai penutup pembelajaran kalian tetap semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini nanti ibu suruh si Fadil ya, Fadil. Silakan izin doa dulu ya Fadil. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan dengan berakhirnya doa tadi berakhir juga pelajaran kita hari ini. Harapan ibu semoga kalian jelas dengan pembelajaran hari ini. Semangat! Ya. Baru 1.17 Bu ini Bu. 1.17 baru Bu. Ya. Jadi kalau kalian sudah semua, silakan pulang dengan antrian salam ya. Keluar satu persatu. Yuk, mulai yang rapi, yang dulunya rapi, ibu suruh pulang duluan ya. Yang tidak rapi maka tulangnya duduk yang rapi. Tangan semuanya di atas meja. Ya. Coba, silakan Beni, pulang. Ya. Lanjut. Ya. Yuk, lanjut. Masih ketawa-ketawa dan pulang. Ya itu, yuk lanjut. Ya, masih ketawa nih. Yuk, Asma, pulang boleh. Ina boleh, Ina. Lanjut, bersih. Ini, udah kasih ya. Nah, ini seperti patung nih. Ya, lanjut. Itu, tapi boleh pulang. Tuh, belakang boleh pulang nanti. Yuk. Semangat ya. Masya Allah. Ayo, kali ini juga, tiga, tapi dua. Nah, bentar ya. Masya Allah. Ini juga. Nah, ini masih yang belakang. Ayo, belakang. Laki-laki mana? Laki, Agus, laki Gus. Ya, lanjut. Ya itu, Fadil. Ya, itu Fadil.
nomor 2. Ini terus. Yuk. Jadi Bapak,